Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan perancangan kontrak. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan. Ini merupakan dua hal yang sama pada intinya dan akan kita bahas secara bersamaan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian ini merupakan berakhirnya perjanjian secara umum. Nanti kita akan membahas berakhirnya perjanjian secara spesifik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baiklah, yang pertama adalah telah dipenuhinya prestasi. Tentunya di dalam suatu perjanjian ataupun kontrak ada beberapa prestasi-prestasi yang harus dipenuhi. Minimal ada satu prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak. Maka setelah dipenuhinya semua prestasi yang ada di dalam kontrak tersebut, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri dan berakhir dengan sendirinya. Kita contohkan misalkan dalam hal pembelian barang ataupun pengiriman barang. Jika suatu barang sudah dikirimkan seluruhnya, maka perjanjian tersebut sudah dapat diakhiri dan berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya, telah berlalunya waktu yang ditentukan. Misalkan ada suatu perjanjian ataupun kontrak itu ditetapkan waktu 3 bulan. Ternyata telah berlalu waktu tersebut dengan telah memenuhi prestasi-prestasi yang telah ditentukan tadi ataupun yang telah diperjanjikan tadi, maka perjanjian tersebut berakhir ataupun dapat diakhiri karena waktunya telah berlalu ataupun telah jatuh tempo. Yang ketiga adalah kesepakatan para pihak. Misalkan dalam suatu perjanjian yang diperjanjikan ada waktu yang telah ditetapkan, misalkan 3 bulan. Ternyata para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum 3 bulan tersebut. Maka ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu berakhirnya perjanjian. Yang keempat adalah diputuskan oleh pengadilan. Misalkan ada suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian ataupun kontrak tersebut dapat dimohonkan untuk diputuskan oleh pengadilan. Dengan arti kata, perjanjian itu dapat diakhiri dengan adanya suatu keputusan dari pengadilan. Baiklah, kita masuk kepada berakhirnya perjanjian ataupun perikatan berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata. Ini ada beberapa sebab berakhirnya suatu perikatan atau hapusnya perikatan, yang mana ini akan menimbulkan akibat hukum perjanjian ataupun kontrak tersebut ataupun perikatan tersebut akan berakhir. Yang pertama adalah karena pembayaran. Ini jelas, misalkan dalam suatu perjanjian ataupun kontrak yang dibuat oleh para pihak itu telah melakukan pembayaran dan prestasi yang telah diperjanjikan tersebut telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan berakhir atau dapat diakhiri. Tapi jika ada lagi perjanjian lanjutan, maka dapat dibuatkan perjanjian yang baru terhadap suatu objek yang baru tersebut. Selanjutnya kita masuk karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penutupan. Ini maksudnya adalah karena penawaran tunai, misalkan ada suatu pihak yang berhutang dan disanggupi oleh pihak lain untuk dibayarkan secara tunai oleh pihak lain tersebut, maka perjanjian tersebut juga akan berakhir, yang mana diikuti dengan penyimpanan ataupun penitipan. Misalkan ada barang jaminan ataupun barang-barang lain yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah karena pembaruan hutang. Ini dalam KUH Perdata 1413. Ini maksudnya adalah misalkan kita memiliki hutang sebanyak 15 juta, kita misalkan 15 juta dan kita menyicilnya per bulan. Ternyata kita ingin berhutang kembali. Misalkan kita ingin berhutang 50 juta. Maka di sana hutang yang lama ini akan dicampur ataupun diperbarui dengan cara pembayaran dari hutang yang baru. Misalkan dari uang 50 juta tersebut kita bayarkan sisa hutang yang sebelumnya, sehingga perikatan yang sebelumnya tersebut menjadi berakhir dengan timbulnya
perjanjian ataupun perikatan yang baru dengan adanya hutang yang baru tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada karena perjumpaan hutang atau kompensasi. Jadi ini maksudnya adalah misalkan kita ada dua macam hutang yang kita miliki, maka dengan perjumpaan dua itu digabungkan menjadi satu, maka perjanjian-perjanjian yang sebelumnya ataupun perikatan ataupun hutang yang sebelumnya tersebut itu menjadi berakhir dengan lahirnya hutang baru yang telah disatukan antara dua hutang yang berjumpa tadi. Kita masuk kepada yang selanjutnya adalah karena percampuran hutang. Ini maksudnya adalah misalkan si A memiliki hutang ke suatu bank A misalkan, dan si B juga memiliki hutang ke bank A misalkan. Nah, ternyata di kemudian hari si A dan si B ini berjodoh dan pada akhirnya terjadi percampuran hutang. Maka hutang yang dimiliki oleh A dan B ini yang sebelum percampuran tersebut menjadi berakhir dan timbul hutang baru atas nama bersama. Ini kita misalkan seperti itu. Selanjutnya adalah karena pembebasan hutang. Ini kita misalkan kita memiliki hutang kepada orang lain, ternyata orang tersebut dengan kebaikan hatinya membebaskan atas segala hutang yang diberikan kepada kita. Ini tentunya akan membuat suatu perjanjian tersebut berakhir. Nah, selanjutnya adalah karena musnahnya barang yang terhutang. Nah, jika musnah barang yang terhutang, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut ataupun kontrak yang dibuat tersebut sudah berakhir atau berakhir dengan sendirinya. Ini dalam KUH Perdata pasal 1444. Selanjutnya adalah karena kebatalan atau pembatalan. Kebatalan atau pembatalan ini menyangkut kepada syarat sah perjanjian, yaitu menyangkut kepada syarat subjektif. Ini dapat diajukan pembatalan. Kalau kebatalan itu syarat objektifnya, ini dibatalkan atau batal demi hukum. Ini dalam pasal 1446. Ini dengan sendirinya perjanjian ataupun kontrak yang kita buat itu berakhir. Selanjutnya adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 di dalam buku KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu pasal 1265, dan karena kadaluarsa yang akan diatur dalam suatu bab tersendiri, yaitu KUH Perdata 1265, 1268 dan seterusnya, 1338, 1646, 1963 dan 1967. Ini berlakunya suatu syarat pembatalan. Ini misalkan di dalam klausula perjanjian ataupun perikatan yang dibuat, jika ada klausula syarat pembatalan, maka perjanjian tersebut juga akan berakhir dengan sendirinya. Dan juga karena daluarsa, ini juga akan mengakibatkan suatu perjanjian berakhir dengan sendirinya. Daluarsa ini misalkan perjanjian tersebut telah berlangsung cukup lama ataupun lama perjanjian tersebut telah melampaui batas atau ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut disebut daluarsa dan berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya kita masuk kepada batalnya perjanjian. Batalnya perjanjian ini tidak sama dengan berakhirnya perjanjian. Kalau berakhirnya perjanjian itu berakhir dengan sudah melakukan prestasi. Sedangkan batalnya perjanjian ini misalkan di tengah jalan dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Yang pertama, batalnya perjanjian tersebut adalah kesepakatan para pihak. Ini sudah kita bahas tadi, kesepakatan untuk membatalkan suatu perjanjian. Yang kedua adalah tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat objektif. Wan prestasi yang selanjutnya, perjanjian tidak bisa dilaksanakan, maka batal. Selanjutnya adalah melanggar ketentuan undang-undang ketertiban dan kesusilaan. Ini merupakan syarat objektif juga. Ini tentang misalkan suatu hal yang halal misalkan atau yang lainnya. Selanjutnya adalah tidak pantas dan tidak patut. Ini berkaitan dengan hal-hal yang diperjanjikan. Misalkan pada objek perjanjian, misalkan yang diperjanjikan itu adalah misalkan tentang obat-obat terlarang dan melanggar norma-norma kesusilaan
dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk kepada yang selanjutnya adalah masih dalam batalnya perjanjian, yaitu perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ini kita sudah pelajari bagaimana suatu perjanjian tersebut batal dengan adanya syarat sah perjanjian. Ini dapat dibagi dua seperti yang kita tahu, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Yang pertama itu adalah null and void. Perjanjian dianggap telah batal sejak awal apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Ini perjanjian ini dianggap batal demi hukum dan tidak pernah ada perikatan. Jadi syarat objektif yang dilanggar di sini adalah suatu barang tertentu dan kausa yang halal. Jadi ketika perjanjian ataupun syarat sah perjanjian ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Yang selanjutnya adalah voidable. Ini merupakan jika melanggar syarat subjektif. Ini dapat dibatalkan. Pembatalannya dilakukan di hadapan pengadilan seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi suatu perjanjian yang melanggar syarat subjektif dapat dibatalkan atau dimohonkan ke pengadilan perdata ataupun pengadilan negeri dan diputuskan oleh hakim, maka perjanjian tersebut akan batal ataupun dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Jadi artinya di sini adalah jika tidak dimohonkan, maka perjanjian itu tetap mengikat. Berbeda dengan yang melanggar syarat subjektif. Itu dengan sendirinya batal dan tidak mengikat bagi para pihak. Adapun kewajiban-kewajiban yang telah diberikan ataupun terlanjur diberikan, maka harus dikembalikan oleh pihak yang menerimanya. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari perkuliahan ini, khususnya berkaitan dengan perancangan kontrak. Dan ilmu yang kita dapatkan pada perkuliahan ini semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jika pada suatu saat kita menemukan kasus ataupun hal-hal yang seperti kita bahas ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.